Sadar nggak sih lo, tiap kali lo buka sosmed, lo pasti nemu aja hal yang bikin emosi. Nggak? Ada seller di e-commerce yang ulasannya palsu semuanya. Ada driver ojol yang pakai GPS bodong. Atau ada konten kreator yang bikin thumbnail dan judulnya super clickbait yang isinya nipu. Cuma demi view. Reaksi pertama kali pasti kita kayak ngejudge gitu. Gila ya orang zaman sekarang. Demi cuan rela nipu dan jadi licik, katanya begitu. Tapi mari kita pause sebentar, cuy. Pakai CEO mindset kita, mindset lo semuanya. Dan coba lo lihat dari atas, helicopter view. Gimana kalau orang-orang ini aslinya adalah orang baik? Gimana kalau mereka sebenarnya muak harus nipu? Tapi sistem algoritma yang memaksa mereka jadi licik buat bisa makan. Kepikiran kayak gitu nggak? Oke, kita bahas. So guys, gue Maulana. Di episode ungkap kali ini kita bakal bedah realitas paling pahit dari ekonomi digital kita saat ini. Kita bongkar gimana algoritma aplikasi yang lo pakai tiap hari secara sistematis menghukum kejujuran dan ngasih panggung megah buat kelicikan. Penasaran nggak? Kepo dong. Pasti. Karena kepo adalah kunci. So, let's go. Welcome to Ungkap. Pertama, mari kita bedah dunia gig ekonomi atau pekerja lepas digital kayak driver ojol atau freelance. Zaman lo sekolah dulu, kalau lo dapat nilai 80 dari 100, itu artinya lo pinter, ya nggak? Nilainya B atau A plus atau B plus lah. Tapi di sistem ekonomi digital, kalau rating lo turun jadi 4,8 dari skala 5,0, lo dianggap sampah sama algoritma. Akun lo bisa di shadow ban, orderan lo diputus, dan lo nggak bisa ngasih makan keluarga lo hari itu, seterusnya mungkin. Sistem tirani bintang 5 ini maksa pekerja buat mengemis, ya nggak? Kayak driver ojol, terus gitulah yang lainnya. Ngejatuhin harga diri, bahkan sampai beli ulasan palsu dari bot atau ternak akun cuma buat nahan rating, coy. Biar ratingnya nggak turun, lu paham kan itu? Sistemnya dirancang tanpa empati. Kalau ada pelanggan yang lagi bad mood dan ngasih bintang 3 karena alasan sepele, sistem nggak mau tahu. Kalau udah 3 ya 3. Untuk bisa survive dari hukuman matematika yang nggak masuk akal ini, pilihannya cuma 2. Lo hancur, atau lo ngakalin sistemnya pakai kelicikan. Sekarang kita masuk ke dunia yang sangat gue dan lo rasain semuanya setiap hari. Dunia kreator dan developer digital. Gue paham banget rasanya ngebangun project dari nol. Lo udah deploy sistem web, lo udah susah-susah ngerjain coding seharian atau berhari-hari, atau lo bikin naskah konten edukasi yang empiris atau full riset kayak gue saat ini. Yoi. Harapan logisnya apa? Ya karya lo dihargain organik sama orang-orang dan audiens yang support juga, atau minimal dapat apresiasi traktiran cendol online dari audiens ditraktir biar server lo tetap nyala dan lo bisa terus bekerja dan berkarya ya pastinya. Tapi ada realita algoritmanya. Kalau lo bikin konten cara mengatur keuangan, video lo dapat 100 view. Tapi kalau lo bikin konten gerbek rumah pacar, ketahuan selingkuh gitu-gitu tuh, yang padahal isinya semua settingan, ya, konten-konten kreator settingan itu yang di luar sana, videonya bisa tembus 10 juta, 1 juta, bahkan ya ratusan juta view dalam sehari mungkin di TikTok. Ini adalah apa yang disebut oleh para pakar ekonomi digital sebagai pajak integritas. Menjadi jujur di internet itu mahal harganya. Algoritma Big Tech cuma peduli sama satu hal ini, retensi dan watch time. Mereka nggak peduli isinya itu fakta atau sampah. Selama itu bisa bikin mata audiens nempel di layar, ya itu menguntungkan biar mereka bisa jualan iklan. Jadi kreator yang jujur akan kelaparan, sementara kreator yang licik, yang jago manipulasi emosi dikasih istana. Nggak cuma pekerja dan kreator, korporasi raksasa pun juga sekarang secara sistematis maksa engineer dan desainer mereka buat jadi licik. Kayak gini contoh, pernah nggak lo mau cancel langganan aplikasi nih, tapi tombol unsubscribe-nya disembunyiin jauh banget, warnanya dibikin abu-abu dan lo harus ngelewatin 5 halaman konfirmasi yang bahasanya ngebingungin. Di dunia user experience atau UX, ini disebut dark pattern, pola gelap. Perusahaan secara sadar mendesain sistem buat ngejebak lo, biar lo secara nggak sengaja terus bayar tagihan bulanan. Simple emang, tapi lo pasti ngerasain ini, berlangganan tiap hari yang nggak tanpa disengaja, tanpa disadari. Besok stop langganan, lupa. Besok langganan, cari-cari karena ribet, lupa. Kalau ada developer atau CEO yang idealis dan bilang, ayo kita bikin tombol cancel yang gampang diakses, dia bakal langsung dipecat karena dianggap merugikan revenue perusahaan. Sistemnya udah terbalik, bro. Kelicikan bukan lagi kejahatan, tapi dijadikan KPI, Key Performance Indicator, yang dirayakan di ruang rapat petinggi perusahaan. So, but let's be real and extremely humble, guys. Let's be humble for a second. Kenapa sistem ini bisa berkuasa? Karena pada akhirnya
kitalah bensin yang menyalakan mesinnya. Gimana? Paham nggak? Jadi kita yang selalu minta ongkir gratisan, makanya driver ditekan habis-habisan. Kita yang secara psikologis lebih suka ngeklik judul clickbait yang bikin emosi daripada ngeklik video edukasi yang panjang, padahal ada manfaatnya, tapi menurut lu itu akan membosankan. Kita lebih seneng drama daripada fakta. Sistem digital yang licik inilah sebenarnya cuma cermin raksasa dari nafsu dan ketidaksabaran kita sebagai masyarakat yang modern. Algoritma cuma ngasih apa yang diam-diam paling kita inginkan. Itu. So guys, jadi apa blueprint kita buat survive tanpa harus ngejual jiwa kita ke algoritma, ngejual harga diri kita juga tanpa harus itu. Sebagai konsumen, berhenti ngasih validasi ke kelicikan. Jangan klik drama murahan. Kalau lu nemu konten kreator yang jujur, UMKM yang produknya bener-bener bagus, atau developer yang aplikasi memang ngebantu hidup lu, dukung mereka, beli produknya, kasih ulasan yang real, share karyanya, atau kasih apresiasi langsung. Dan sebagai kreator atau pekerja digital, bertahanlah. Pajak integritas itu emang berat dan butuh waktu jauh lebih lama buat sukses secara organik. Tapi audiens yang lu bangun dengan kejujuran adalah audiens yang bakal loyal seumur hidup. Bukan audiens yang parasit yang gampang pergi pas trennya mati. Itu guys, tetap berpegang teguh dengan kejujuran. So, thanks guys, gue Maulana. Thanks ya udah nonton video gue ini. Kalau lu semakin ke-upgrade otak lu, open-minded, jangan lupa harus klik tombol subscribe dan like dan share juga ke teman-teman lu supaya mereka juga ikut ke-upgrade. Thanks guys, gue Maulana. Tetap kritis, bangun karya yang empiris, stay logical, stay humble, dan jangan biarin sistem merenggut kemanusiaan lo. Mungkin itu aja video dari gue. Thanks guys, thanks a lot for watching. Don't forget to like, comment, and subscribe. See you in the next video. Gue Maulana and peace out.